Mbak Nanda. Iya, Bu. Panas. Mbak Nanda sambil minum kopi. Kalau ada pertanyaan gini Mbak Nanda. Ya. Orang hidup itu menurut Mbak Nanda milih uang atau milih sehat? Kalau saya sih milih sehat. Milih sehat. Bukan milih uang. Biasanya kalau orang muda itu milihnya uang. Ekonomi. Apa? Kalau dipikir-pikir, uang juga butuh. Nah, Tapi kesehatan juga dibutuhkan, Bu. gitu. Jadi mau pilih yang mana kalau ditanya memilih? Kalau sebagai orang muda sih pasti lebih banyak milih uang, Bu. Kenapa? Karena itu sangat dibutuhkan di zaman sekarang. Begitu ya? Iya, Bu. Buat modal untuk masa depan. Benar sekali. Kita minum-minum ini kok ya panas sekali. Panas. Udaranya panas, tehnya panas. Teh. Ya ampun. Kopi aromanya masa nggak bisa beda. Aduh, salah, Bu. Salah. Iya. Aduh, enak banget. Mantep kepanasan. Halo, selamat sore. Halo suster Nanda. Silakan. Halo selamat sore suster. Selamat sore semuanya. Ini loh. Aduh, tadi dari sana saya sudah lihat seru amat sih. Lagi ngapain? Jadi malu pada kita ya? pakai masker dulu ya. Bu, pakai masker dulu, Bu. Jadi lagi minum kan? Iya. Terima Ya, kasih ini suster. Suster saat ini ya. mau minum kopi apa teh suster? Kopi aja ya. Kopi. Boleh, sebentar ya, suster, saya buatin. Karena wangi kopinya suster. Iya. Silakan Mbak Nanda, buatin dulu Mbak Nanda minumnya Mbak Nanda. Oh, sudah ngopi nih. Iya. Dari mana Mbak? Saya itu sebenarnya tujuannya itu mau ada APP di wilayah Avila. Nah, dalam perjalanan saya pikir saya kan terlalu pagi nih. Maksudnya kecepatan. Jadi saya mampir lah ke sini. Nggak taunya ketemu Bu Ari sama Mbak Nanda di sini lagi asik. Lagi ngobrolin ini tadi biasa. Ngobrolin orang muda ini loh. Tadi kan saya tanya sama Mbak Nanda. Oh iya, udah datang. Silakan diletakkan dulu. Ini suster. Ini suster. Mbak Nanda. Panas suster. Hati-hati suster panas. Panas. Monggo. Silakan. Iya, silakan diminum dulu suster. Sore-sore ya. Iya. Iya, makasih. Masih Kesempatan panas. sore, iya. Betul sekali. Ngobrolin orang muda. Jadi selera muda sedikit nih. Mbak Nanda tuh tadi saya tanya, Mbak Nanda kalau hidup itu Mbak Nanda mau milih uang, kalau orang bilang sekarang melihatnya ekonominya atau kesehatannya seperti itu. Lalu dia bilang, katanya sih milih uang aja lah untuk modal masa depan. Begitu. Anak muda kan pilihannya kan pasti ekonomi untuk modal masa depan. Oh, pantesan seru banget ya. Tapi ya, Mbak Nanda, Bu Ari, berbicara tentang pilihan itu, saya jadi teringat di masa APP ini, dalam tema kita itu, khususnya yang pekan kedua tuh, untuk renungan yang kedua, kita dihadapkan kepada pertanyaan dilema ekonomi atau kesehatan. Jadi pas banget tuh. Maksudnya itu gimana sih? Dilema ekonomi atau kesehatan sih, suster? Nah, jadi ya. Tuh, Mbak Nanda, pertanyaan memang menjadi dilema itu, Mbak Nanda. Sepertinya suster karena persiapan untuk nanti sore, itu membawa sesuatu. Iya bener nih. Membawa bahan pertemuan ya Bu ya. Betul, Pas banget kan. Pas, bener. Saya bawa nih materi untuk nanti kita pakai di lingkungan. Nah, kita semua tahu ya, pandemi COVID-19 yang akhir-akhir ini, situasi ini mendatangkan dilema yang besar, yang menjadi problem. Iya, betul. Dikatakan dilema karena kalau dikerjakan salah, tidak dikerjakan salah juga. Salah. Dengan kondisi seperti itu, dituntut sikap bijaksana. Bijaksana artinya membuat pilihan yang tepat dan bermanfaat untuk semua orang, bukan untuk sekelompok. Iya. Salah satu dilema yang paling kentara terkait dengan bidang
ekonomi dan kesehatan. Iya. Pas banget tadi lagi ngomongin ekonomi kan tadi ya, finansial ya, modal masa depan. Bener, Garis anak bawah. muda dong. tapi memang bener loh. Ekonomi itu atau finansial lah orang sering bilang ya. Finansial itu benar-benar sebenarnya harus menjadi perhatian kita untuk melangsungkan kehidupan masa depan. Iya. Nah, lain lagi ceritanya sekarang ini di masa pandemi. Kita sendiri dihadapkan dengan situasi yang berat di mana harus membuat keputusan mengambil kebijakan publik. Kebijakan publik maksudnya Bapak Presiden harus memikirkan seluruh rakyatnya, seluruh kelas tanpa memikirkan pergolongan. Dan di sini peran serta masyarakat dalam keterlibatan aktif juga sangat diperlukan. Karena program apapun yang dibuat pemerintah, kalau masyarakat tidak mau ikut, maka program itu tidak akan berhasil. Khususnya dengan situasi pandemi ini. Ini adalah kondisi yang sangat memprihatinkan ya, Mbak Nanda, Bu Ari. Kita semua terdampak oleh situasi sekarang ini. Jadi begitu kira-kira gambaran pembicaraan. Artinya bahwa ternyata sebenarnya akibat dari pandemi ini orang menjadi dilema, memilih, menentukan satu pilihan. Ya benar, kalau orang muda memang mungkin mengatakan secara ekonomi, tetapi kembali kepada di masa COVID ini bukan hanya untuk orang muda saja, tetapi kayak kita yang sudah bekerja, yang sudah berkeluarga, itu memang harus bijak dalam menentukan pilihan. Kalau memang itu menjadi dilema, apa yang mau kita pilih? Apakah ekonomi atau kesehatan? Ya dua-duanya mungkin ya. Dua-duanya. Coba Mbak Nanda ingat peristiwa COVID pertama kali terjadi. Adakah perbedaan? Saya merasa juga ada perbedaan, Suster. Yang dulu saya nggak bisa, kalau dulu saya masih bisa pergi kemana-mana, masih bisa jalan-jalan leluasa. Apalagi kalau orang muda ya Bu ya, Betul. pasti perbedaannya itu sangat-sangat besar. Yang biasanya kongko sama Betul. teman sekarang nggak bisa, harus jaga jarak. Kalau keluar pun juga harus dibatasi dengan masker yang biasanya bisa Memakai masker juga. hirup Hari ini udara bebas. termasuk hari ini kita juga memakai masker. Iya Kita benar. harus pakai jaga jarak. Tidak keluar rumah. Betul sekali. Dan awal mula waktu itu saya ingat peristiwa virus corona pertama muncul, lalu ada peraturan, ada edaran kita bekerja dari rumah. Ya, WFH itu. iya yang betul. tersebut tuh. Iya betul, WFH, bekerja dari rumah, absennya dari rumah. Memang juga banyak orang yang saya perhatikan kalau saya melihat postingan-postingan dalam Facebook, foto-foto, ada orang yang ngirim foto makanan, ada orang yang mengirim foto nanam bunga. Sepertinya memang menjadi viral. Harga bunga pun menjadi melonjak, menjadi naik. Kemudian orang mulai banyak menutup diri, takut untuk apa-apa, untuk keluar takut, untuk pergi kemana-mana takut. Kemudian mobilitas kendaraan memang banyak yang berkurang. Coba Mbak ingat kembali, saya merasakan seperti itu. Bahkan pikir-pikir, oh ya waktunya kita jadi lebih banyak untuk keluarga Iya, rasanya. benar. Karena kita juga ke gereja saja. Dari rumah. Iya, dari Ada rumah. positif negatifnya Ada Iya, ya, positif, Mbak, negatif. ya. iya, betul sekali. Saya merasakan itu secara positif. Waktu itu yang saya ingat yang selama ini kalau gereja kita kadang sendiri-sendiri, urusannya masing-masing. Si bapak kemana, si ibu ada kegiatan apa, saya merasakan seperti itu. Bahkan kalau sudah kita aktif di kegiatan, anak juga punya acara sendiri. Tapi ketika peristiwa COVID itu benar-benar menyatukan, saya merasa ya, menyatukan kami sekeluarga untuk bersama nonton TV dalam misa. Artinya misa melalui televisi dan kita bisa memilih. Kalau untuk TVRI ya kita melalui Jakarta ya, TVRI. Itu pengalaman saya, itu seperti itu. Dan Mbak Nanda sendiri juga mengalami ya. Ngalamin sekali. Yang biasanya misalnya sama temen kan, sekarang sama keluarga. Betul. Dari rumah ya. Iya, dan benar kalau
Suster sendiri, nggak tahu, mungkin menceritakan bagaimana ketika waktu di rumah sakit. Nah, itu lebih beresiko mungkin. Bener sekali ya Bu Ari dan Mbak Nanda tadi juga sharing. Kita semua kan merasakan awal-awal pandemi di Jambi, Betul. di Jakarta, bahkan di seluruh dunia ya, Betul sekali. yang terdampak dengan COVID ini. Nah, kalau diingat-ingat tahun lalu itu, udah setahun ya, Hampir setahun. Semua kebiasaan mengalami perubahan. Kalau kita kemana-mana, itu ada protokol kesehatannya. Iya, betul. Belum lagi dengan ibadat-ibadah rohani juga. Kita nggak bisa doa lingkungan lagi. Itu sempat ya seperti itu ya. Iya. Nah, atau kalau memang sudah diadakan lagi doa lingkungan, itu dengan protokol kesehatan yang ketat. Sama halnya dengan perayaan Ekaristi di gereja kita juga. Coba lihat, benar-benar perubahan besar yang kita rasakan. Dan itu semua harus kita taati selama kita mau melanjutkan kehidupan kita yang benar. Betul. Nah, saya kan kebetulan nih tugasnya di Rumah Sakit Teresia. Oh iya, iya suster, itu gimana tuh masa pandemi suster? Orang sampai takut kalau menemui suster ke rumah sakit. Sangat berasa bagi kami yang ada di rumah sakit. Kalau katakan kita tadi ngomongnya tentang ekonomi ya, berarti ke finansial. Iya betul. Nah, kalau dikatakan finansialnya, rumah sakit mengalami tingginya jumlah kunjungan pasien. Nah, itu berdampak kepada keuangan. Betul. Pasien itu bukan pasien, masyarakat itu punya pemahaman itu seolah-olah kalau membayangkan rumah sakit artinya virus, betul. COVID seperti itu, sehingga masyarakat takut untuk pergi ke rumah sakit. Padahal rumah sakit sendiri sudah menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat, ada levelnya. Karena kan rumah sakit sendiri harus menjamin kenyamanan karyawan-karyawannya, Betul sekali. kenyamanan pasien-pasien yang dirawat di situ, dan juga keluarga pasien maupun pengunjung lainnya. Betul. Tetapi kita kan tidak bisa memaksakannya. Masyarakat kita, negara kita, bahkan dunia kita saat ini sedang dihantui oleh virus corona ini. Kita sampai bilang biasa sebut itu parno. Iya, ya. paranoid. Pemikiran negatif. Benar. Karena ketakutan. Betul sekali. Apa-apa kita menjadi takut. Kalau ada sesuatu cepat panik. Nah, itu juga salah satu hal yang memicu turunnya imun tubuh kita. Bahkan itu juga yang kadang-kadang saking kita parnonya membuat kita menjadi terhalang, tidak bisa bergerak kemana-mana, tidak bisa maju, kan tidak bisa berpikir kreatif. Iya, betul sekali. Nah, gambaran-gambaran perubahan-perubahan yang saya alami itu khususnya di rumah sakit seperti itu, Bu Ari, Mbak Nanda. Ya, bisa saja dikatakan menurun pengaruhnya dari segi pengunjung. Karena apa? Saya misalnya, suster Mbak Nanda, ketika mengunjungi pasien, lapar biasanya kita mampir ke kantin. Betul, iya. Ya benar, itu mungkin bisa menjadi itu satu contoh kecil, bisa menjadi masukan. Tapi ternyata ya karena ketakutan itu tadi, apalagi akhirnya dibatasin kan kalau berkunjung ke rumah sakit, yang bisa menjaga kalau tidak salah hanya boleh satu orang ya suster. Cuma satu orang, ya sangat berpengaruh. Tapi di sisi positif lain, saya memperhatikan juga ada beberapa orang, mereka itu mungkin karena lebih punya waktu banyak di rumah di masa pandemi, sehingga mereka bisa bekerja untuk urusan pekerjaannya, tetapi di sisi lain mereka juga bisa mengembangkan kreativitas mereka yang selama ini mungkin mereka tidak pernah lakukan. Satu contoh, ada beberapa guru yang mereka punya potensi lain, misalnya hobi masak. Akhirnya mereka bisa membuka, kayaknya sangat menarik, posting hasil karya buat makanan, bakat terpendam ya. bakat terpendam. Tanaman bunga di rumah biasanya gersang. Ada beberapa teman itu mereka di rumah nggak punya kembang, tapi ketika orang pada berlomba-lomba punya waktu untuk menanam bunga, membuka lahan kebun di rumahnya,
Jadi orang pun akhirnya mulai tergoda, yang tadi nggak suka bunga, akhirnya dia kok kelihatan menarik ternyata ya. Luar biasa, ternyata yang benar menjadi viral. Harga bunga yang tadinya murah menjadi mahal. Benar, menjadi mahal, dan itu ternyata membawa pengaruh. Selain makanan, bunga, ya kalau masakan, kue segala macam, ibu-ibu, dan untuk saya suster posting makanan, lama-lama saya makan terus, wah bener berat badan naik. Benar. Positif atau negatif tuh Bu Ari? Aduh, kalau untuk masalah berat badan, baju saya nanti banyak sempit suster. Apalagi mana Anda, kalau orang muda nggak tahu, mungkin lebih banyak punya waktu ya. Iya. HP dong suster. Ya, itu satu contoh suster. Nah, kalau suster tadi sudah ngajak kita ngomongin masalah pilihan secara bijak, iya saya juga sadar ya. Memang untuk saya sebagai orang awam, masyarakat awam, benar saya harus ikut peraturan pemerintah. Karena biar bagaimana kan gereja juga harus ikut ambil bagian untuk bekerja sama dengan pemerintah ya suster ya. Benar nggak suster? Benar Bu Ari. Nah, kalau menurut suster mau kerja sama yang bagaimana? Ayo. Nah, antara gereja, rakyat, masyarakat, dan juga pemerintah. Menurut suster yang seperti apa? Itu tadi yang sempat saya singgung di depan itu, peran masyarakat itu, yang kita ini di dalamnya, kita ini masyarakat ya, Iya betul. sangat besar dan sangat menentukan. Pemerintah bisa mencanangkan, pemerintah bisa memprogramkan. Oh iya betul. Tetapi betul. kalau masyarakat tidak mau mendengar dan melaksanakan, maka semua yang diprogramkan, semua harapan pemerintah tidak akan bisa berjalan. Betul sekali. Jadi, kita sebagai masyarakat harus berperan aktif, proaktif di dalam menjalankan protokol kesehatan seperti yang Bu Ari tadi sebutkan ya. Iya betul. 3M Mbak kalau dulu. 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan ya. Tapi sekarang menjadi 5M. Tambahannya apa? Menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Masih tambahan satu lagi suster, yang ke-6. Jadi ada 6M. M yang ke-6 adalah menjaga pola makan. 6M. Ya, jadi sekarang ada 6M. Tetapi yang baru saja kemarin Romo sampaikan kepada umat masih 5M. 5M. Ya benar sekali ya Bu Ari ya. Benar, Kita ya. harus dengan ketat menerapkan protokol kesehatan itu Mbak Nanda. Kita melakukan, kita juga mengingatkan orang-orang di sekitar kita. Mulai dari yang paling dekat, keluarga-keluarga kita, teman-teman kita, relasi-relasi kita dimanapun kita berada. Maka dari itu, kita benar harus bijak. Meskipun menjadi pertanyaan yang membuat kita dilema. Milih keuangan atau ekonomi, ya milih ekonomi atau milih kesehatan. Artinya dua-dua memang harus dilakukan ya. Dan kita harus bijak. Orang kalau sudah sehat bisa mencari rezeki. Ya, Tapi kalau orang tidak sehat mengutamakan rezekinya, badan nggak sehat juga, kata orang Jawa bilang sami mawon kedua Iya, betul ya suster. Betul Bu Ari. Nah, untuk menjawab dilema pilihan kesehatan atau ekonomi yang Iya. tadi Mbak Nanda sempat nanya juga ya. Tapi juga bukan hanya Mbak Nanda, kita semua Kita juga semua, betul. saya kira perlu mendalami tema itu, dilema ekonomi atau kesehatan. Maka ada dasar kitab sucinya. Nah, ya cocok suster. Nah, Boleh suster. ini kitab Ayub bab 2 ayat 7 sampai 13. Pada bawa HP nggak? bawa. Harusnya Pasti bawa, bawa. kalau kita suci nggak dibawa. Baik. Di situ ada kitab suci nggak? Coba Ada, lihat ya. suster. Ada suster. Saya buka dulu suster. Bisa saya minta Mbak Nanda bantu bacakan teksnya ya? Oke, silakan Kasih, Beranda. Bacaan dari Ayub bab 2 ayat 7 sampai 13. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya,
sambil duduk di tengah-tengah api. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman, dan Bildad orang Suah, serta Zofar orang Naama. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata padanya, karena melihat mereka bahwa sangat berat penderitaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih Mbak Nanda sudah bacakan untuk kita ya. Nah, sedikit catatan dari kitab Ayub yang kita baca barusan, yang kita dengarkan ya. Nah, kitab Ayub itu menceritakan kepada kita tentang seseorang yang hidup di tanah Uz. Dia kaya dengan hewan ternak peliharaannya, hasil tanah miliknya yang berlimpah, dan anak-anaknya yang cakep-cakep, cantik-cantik, ganteng-ganteng ya. Namun, atas hasil pembicaraan di surga, Tuhan mengizinkan ujian bagi Ayub, dan satu persatu dari segala miliknya diambil daripadanya. Mulai dari anak-anaknya, kemudian harta miliknya, habis semua. Namun, Ayub tetap setia pada imannya kepada Tuhan. Kemudian datanglah ujian berikutnya, di mana Ayub mendapat penyakit yang sangat menjijikkan, sampai istrinya tidak dapat memberikan dukungan moral lagi. Tadi apa katanya? Dia bilang kepada suaminya, supaya Ayub itu berhenti memberi kepercayaan kepada Tuhan, bahkan mengutuk Allahnya. Namun iman Ayub lebih besar daripada istrinya. Dan sekali lagi ia menunjukkan imannya. Dia berkata tadi, Seperti orang gila. iya, kau seperti wanita gila. Bener. Kemudian dia menyuruhkan dengan mantap, jika kita menerima hal yang baik dan kita tidak menerima hal yang buruk. Coba kata-kata Ayub itu begitu dalam ya. Kalau kita terima hal baik dari Tuhan, kenapa hal buruk kita tidak mau? Iya. Nah, dari pelajaran kisah Ayub ini, semoga kita pun dapat belajar sikap kerendahan hati di hadapan Tuhan, yang mengakui keterbatasan kita sebagai manusia biasa di dalam segala hal, dan mengakui kemahakuasaannya yang mengatasi segala sesuatu. Dan harapannya juga semoga kita dapat menerima segala penderitaan yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam hidup ini dengan iman dan pengharapan. Tadi ada kata pengharapan ya, itu penting. Dengan iman dan pengharapan bahwa jika kita menjalani hidup ini dengan setia, maka suatu saat nanti keadilan dan kasih Tuhan akan dinyatakan bagi kita semua manusia di muka bumi ini. Seperti itu kira-kira pesan dari kisah Ayub ini. Artinya bahwa kita harus semakin bijak. Kita jangan hanya mau senangnya saja, tetapi kita harus berani menderita. Bukan berarti menderita apa ya, artinya tuh kita juga harus
mau menerima hal-hal yang buruk seperti peristiwa COVID ini kan. Tetap beriman ya, Bu Ari ya. Kalau orang bilang COVID ini bencana atau berkah. Ada yang mengatakan, mereka mengatakan mungkin karena tidak bisa leluasa bebas bilangnya bencana. Tapi bila kita berpikir positif, berarti ini ada juga menjadi berkah. Kayaknya seperti itu ya. Ada pelajaran Iya, ya, Bu betul. Ari ya. Kalau untuk saya sih merefleksikannya seperti itu. Ada berkah di balik itu semua. Yang selama ini mungkin entah saya, tadi kita juga udah sharing bahwa kita terkadang mungkin bersama keluarga saja, intens ke waktu kita suka tidak bisa sama. Tapi dengan peristiwa COVID, kita menjadi refleksi bahwa ternyata kembalinya itu ya kita diminta untuk bertobat. Kita untuk bertobat. Dan suster kayak udah mengatakan iman pengharapan. Iman dan pengharapan. Iman dan pengharapan itu yang akan dan harus menjadi pegangan kita. Artinya Mbak Nanda sudah bisa menentukan pilihan juga secara bijak. Ya benar Bu, saya sebagai orang muda itu sekarang lebih paham dan secara iman dia semakin mengerti mengapa hidup itu harus memilih dengan bijak. Iya betul, supaya kita tidak salah langkah. Tidak salah langkah. Apalagi kalau nanti suatu saat misalnya siap untuk menjadi orang tua pun kita juga harus bisa bijak memilih dalam menentukan pilihan. Makasih banget suster. Jadi kita ngobrol masalah minum tadi nggak sia-sia hari ini. Apa tadi istilah kopi? Bu Ari bilang ngopi itu ngobrol pintar. Ngobrol pintar. Jadi ini ada kaitannya suster. Betul ya, betul. Ada aja istilah bagus-bagus kayak begitu. Makanya tadi kita ngajak suster untuk minum kopi. Pilihan suster kopi atau teh tadi? Untung. Jadi pas banget. Kopi. Iya suster. Perlu kita Oh ya silakan suster. Menggaris. Oh iya. Apa? Jadi bersama secara proaktif ya. Taat pada protokol kesehatan. Oh iya betul sekali sudah. Dan peran sertanya kita ini sungguh merealisasikan dan Iya luar biasa. Makasih suster keren. Jadi nggak sia-sia kita tadi ngobrol. Untung suster datang. Makasih loh, untung suster datang. Untung suster datang. Jadi bisa selain kita minum bareng, ngopi bareng, dapat informasi bareng, pintar bareng. pintar. Terima kasih banyak ya suster. Terima kasih suster. Saya langsung pamit ya. Oh, saya mau lanjut. tapi belum diminum. Oh iya. Minum dulu ya. Ya, kita minum dulu. Mbak Nanda yuk. Sama-sama kita minum. Saya mau lanjut soalnya. Berarti kan saya tadi berangkat lebih awal ya. Betul. Jadi sekalian bisa menyampaikan sebelum disampaikan ke pertemuan di lingkungan di wilayah. Bisa disampaikan. Kita mendahului. Iya. Iya, sama-sama. Mari Suster Mbak Nanda. Iya. Ya. Manis ya Ini kopi asli Jambi ya. Asli Jambi. Ngopi, ngobrol pintar. Ngobrol pintar. Pas. Dapat kopinya, dapat rasanya, dapat manisnya. Hari ini renungan manis pun muncul dari suster ya. Dari Ari juga. Dari sama-sama. Dari Mbak Nanda Kita semua. Lewat sharing seperti ini, saya juga mendapatkan insight, masukan-masukan dari Mbak Nanda, orang muda, persepsi tentang ekonomi tadi ya. Juga dari Bu Ari, sama suster saya juga terima kasih ya pandangan saya. Sama-sama suster saya juga mengucapkan terima kasih suster karena sudah berkenan mampir. Iya, mampir buat ngobrol pintar. Ngobrol sore asik.
Jadi akhirnya saya pamit nih ya. langsung. Iya, sampai Oke ketemu deh. lagi ya Iya. Bu Ari. Makasih. Terima kasih, suster. Iya, makasih banyak. Terima kasih, suster. Hati-hati, suster. Ya, Iya, makasih. Ibu. Dan Anda makasih, juga Ibu. mau pulang? Iya. Oh, sama lah kalau gitu. Saya mau misah, Bu, maksudnya, Bu. Oh iya, Iya, Bu. sama. Silakan. Mari, Bu. Mari. Makasih ya, Mbak Nanda.